Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Ramadhani dengan NIM 240410600174. Dibuatnya tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PKN MISD dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, agama, di rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk yang pertama itu ada pengertian identitas diri dalam konteks budaya, suku, bahasa, dan agama. Identitas diri merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang menjadi dasar untuk mengenali jati diri, asal-usul, serta peran seseorang dalam lingkungannya. Identitas ini mencakup unsur budaya, suku, bahasa, dan agama yang secara bersama-sama membentuk kepribadian serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, identitas diri tidak hanya berfungsi sebagai pembeda, tetapi juga sebagai alat pemersatu. Keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama yang ada harus dilihat sebagai kekayaan yang memperkaya jati diri bangsa. Ketika individu memahami dan menghargai identitas dirinya sendiri, ia akan lebih mudah menghormati perbedaan orang lain. Kesadaran ini menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang toleran, harmonis, dan saling menghargai di tengah kemajemukan. Oleh karena itu, pendidikan tentang identitas diri perlu diperkuat di keluarga dan sekolah agar generasi muda tumbuh sebagai individu yang berkarakter dan bangga terhadap keindonesiaannya. Jadi kesimpulannya adalah identitas diri dalam konteks budaya, suku, bahasa, dan agama merupakan wujud keutuhan jati diri manusia Indonesia yang terbentuk melalui proses panjang interaksi sosial dan pendidikan. Identitas yang kuat membuat seseorang mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan nilai-nilai asli bangsanya. Dengan memahami identitas diri, setiap individu dapat berkontribusi dalam memperkuat persatuan nasional serta menjaga warisan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa. Yang kedua itu ada peran keluarga dalam pembentukan identitas diri. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan identitas diri. Keluarga yang mampu menjadi contoh baik bagi anak akan berhasil dalam membentuk identitas yang kuat dan positif. Proses pembentukan identitas mencakup pengenalan terhadap nilai budaya, agama, serta bahasa yang digunakan dalam keluarga, menjadi unsur utama pembentukan jati diri individu. Peran keluarga dalam membentuk identitas diri anak dapat dilihat dari cara orang tua memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang tua menunjukkan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan saling menghargai, anak akan meniru perilaku tersebut sebagai bagian dari identitas dirinya. Selain itu, keluarga berperan dalam memberikan rasa aman dan dukungan emosional pada anak. Identitas diri yang kuat tidak akan terbentuk tanpa adanya rasa aman secara emosional. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang penuh kasih sayang akan memiliki rasa percaya diri dan konsep diri yang positif. Ketika anak merasa dihargai dan diterima apa adanya oleh keluarganya, ia akan tumbuh menjadi individu yang mampu mengenal dirinya dengan baik dan menghargai orang lain. Nah, yang ketiga itu ada peran sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dalam pembentukan identitas sosial. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial peserta didik. Setelah keluarga, sekolah menjadi tempat anak berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas dan beragam. Di sekolah, siswa belajar mengenal nilai-nilai sosial, budaya, serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Proses pendidikan di sekolah tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan jati diri sosial siswa agar mampu berperan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.
Nah, selain melalui kegiatan akademik dan kebangsaan, identitas sosial siswa juga terbentuk melalui interaksi dengan guru dan teman sebaya. Sekolah berperan sebagai miniatur masyarakat, di mana siswa belajar memahami perbedaan latar belakang, suku, agama, dan budaya. Ketika siswa diajarkan untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam perbedaan, mereka belajar mengenali posisi dirinya dalam komunitas sosial yang lebih luas. Nah, sekolah yang mampu menanamkan nilai kebersamaan, toleransi, dan tanggung jawab sosial akan melahirkan generasi yang berkarakter kuat dan memiliki kesadaran sosial dan memiliki kesadaran identitas sosial yang positif. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya tersebut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu ada pengertian dan makna keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya di Indonesia merupakan salah satu ciri khas yang menjadi kebanggaan bangsa. Secara umum, keberagaman budaya dapat diartikan sebagai perbedaan dalam cara hidup, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, nilai, serta hasil karya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat di berbagai daerah. Nah, lebih jauh lagi, keberagaman budaya juga memiliki makna strategis dalam memperkuat kesatuan nasional dan ketahanan budaya bangsa. Dalam era globalisasi, arus informasi dan budaya asing begitu cepat masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Tanpa kesadaran yang kuat akan pentingnya identitas budaya sendiri, generasi muda bisa kehilangan rasa bangga terhadap warisan leluhur mereka. Melalui pendidikan, kesenian, dan kegiatan sosial, nilai-nilai budaya dapat terus hidup dan berkembang sesuai dinamika zaman. Nah, yang kedua, pentingnya sikap menghormati keberagaman budaya. Keberagaman merupakan suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan di dalamnya. Negara Indonesia banyak sekali terdapat perbedaan di dalamnya. Di antaranya yang pertama itu ada keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman antar golongan, Bhinneka Tunggal Ika, integrasi nasional. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memuat dua konsep yang berbeda. Kedua konsep itu adalah Bhinneka dan Tunggal Ika. Konsep Bhinneka mengakui adanya keanekaan atau keragaman, sedangkan konsep Tunggal Ika menginginkan adanya kesatuan. Melalui konsep Bhinneka Tunggal Ika, diharapkan segala keanekaragaman di Indonesia mampu bersatu dengan segala perbedaannya. Oleh karenanya, dalam hal ini, konsep Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada peran semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkokoh persatuan ragam adat budaya di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memainkan peran penting dalam memperkokoh persatuan di tengah keberagaman budaya. Dengan menginternalisasi nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan gotong royong, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan meskipun memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi memiliki ribuan pulau yang sangat beragam dalam hal ras, agama, suku, dan budaya. Sulit bagi pemerintah Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang tinggi karena perasaan kedaerahan dan kesukuan yang meningkat dapat mengancam kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan ini tanpa menghapus salah satunya. Nah, materi selanjutnya adalah karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Yang pertama itu ada karakteristik lingkungan rumah sebagai bagian NKRI. Penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah dapat diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, sikap saling menghormati, kebersamaan, musyawarah keluarga, dan pembagian tugas rumah yang adil, dan pembagian tugas rumah tangga yang adil.
Lingkungan rumah yang bersih dan sehat mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan mendukung kualitas hidup bangsa. Nah, interaksi di rumah membentuk sikap solidaritas, kepedulian sosial, dan toleransi terhadap perbedaan. Rumah juga menjadi tempat pertama anak belajar identitas kebangsaan melalui pengenalan cerita sejarah, simbol nasional, dan lagu kebangsaan. Pembiasaan sikap seperti disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan menjaga kebersihan rumah akan terbawa menjadi sikap peduli terhadap fasilitas publik atau aset bangsa. Nah, yang kedua itu ada karakteristik lingkungan sekolah sebagai bagian NKRI. Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah itu dapat diterapkan melalui ibadah bersama, sikap saling menghormati antar teman dan guru, upacara bendera, musyawarah kelas, dan pembagian tugas kelompok yang adil. Nah, di antaranya itu ada kebersihan dan kesehatan, program kebersihan yang dilaksanakan oleh sekolah dan kegiatan kerja bakti melatih tanggung jawab bersama dan mendukung tujuan pembangunan nasional. Interaksi antar siswa dan kegiatan ekstrakurikuler membentuk sikap solidaritas, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Sekolah menanamkan rasa cinta tanah air melalui pelajaran PPKN, upacara, dan pengenalan simbol negara. Pembiasaan sikap yang disiplin, tanggung jawab, dan kebiasaan menjaga kebersihan sekolah akan terbawa menjadi sikap peduli terhadap fasilitas publik atau aset bangsa. Yang ketiga itu ada sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah sebagai wujud cinta NKRI. Yang pertama itu ada kebersihan dan kesehatan. Membiasakan anak merapikan rumah dan menjaga kebersihan sekolah, melatih disiplin serta tanggung jawab. Yang kedua itu ada toleransi sosial. Sikap toleransi yang ditanamkan di rumah dan sekolah memperkuat persatuan bangsa karena keberagaman adalah ciri khas NKRI. Yang ketiga itu ada gotong royong. Kegiatan kerja bakti di rumah maupun sekolah menanamkan nilai kebersamaan. Keempat, kelestarian alam. Rumah yang hemat energi dan sekolah yang mengajarkan daur ulang mendukung gerakan peduli lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab sosial. Siswa yang terbiasa menjaga kebersihan sekolah akan peduli terhadap fasilitas umum. Nah, selanjutnya materi yang keempat tentang lingkungan tempat tinggal, RT atau RW, desa atau kelurahan, kecamatan, sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI. Lingkungan tempat tinggal merupakan struktur sosial yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa yang berperan menjaga stabilitas sosial dan memperkuat ikatan kebangsaan. Setiap warga negara hidup di tengah satuan lingkungan seperti rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan yang menjadi wadah interaksi sosial sekaligus sarana penerapan nilai-nilai Pancasila. Di tingkat inilah masyarakat berpartisipasi langsung dalam kegiatan sosial, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan pembangunan. Yang kedua, struktur dan fungsi pemerintahan di tingkat lokal itu ada 4. Yang pertama, RT. RT menjadi penghubung utama antara warga dan pemerintah kelurahan. Tempat masyarakat mengelola urusan sehari-hari seperti keamanan, kebersihan, dan kepedulian sosial. Yang kedua itu ada RW. RW berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelurahan dalam hal perencanaan, kegiatan sosial, keamanan lingkungan, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu desa atau kelurahan. Desa maupun kelurahan menjadi contoh nyata pelaksanaan asas otonomi daerah yang demokratis. Dalam musyawarah desa atau forum warga kelurahan, masyarakat dapat terlibat langsung dalam merumuskan program prioritas seperti pembangunan jalan, pengelolaan sampah, atau peningkatan UMKM. Yang keempat ada kecamatan. Kecamatan berfungsi sebagai unit pemerintahan yang menjembatani antara pemerintah daerah, desa, dan kelurahan. Yang ketiga, keberagaman sosial di lingkungan masyarakat. Keberagaman sosial di Indonesia mencakup agama, suku, budaya, dan ekonomi.
Masyarakat hidup berdampingan secara damai dengan menghargai perbedaan. Toleransi antar agama dan budaya menjadi kunci persatuan nasional. Kegiatan sosial dan kebudayaan memperkuat solidaritas dan keadilan sosial. Pemerintah dan masyarakat berperan menjaga keberagaman sebagai aset bangsa. Nah, yang keempat itu ada pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama dalam keberagaman adalah nilai fundamental yang memperkuat kehidupan sosial harmonis di Indonesia. Kerjasama mencerminkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan rasa saling memiliki. Kegiatan seperti kerja bakti dan ronda malam memperkuat hubungan sosial antar warga. Kerjasama juga membantu menghadapi situasi darurat dan membangun ekonomi di masyarakat. Toleransi dan solidaritas menjadi kunci persatuan nasional. Nah, yang terakhir itu yang kelima, bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan tempat tinggal. Bentuk kerjasama di lingkungan tempat tinggal menunjukkan karakter khas masyarakat Indonesia yang menempatkan kebersamaan sebagai dasar dalam kehidupan sosial. Nilai gotong royong yang diwariskan turun-temurun menjadikan masyarakat memiliki kepekaan sosial tinggi serta semangat saling membantu tanpa pamrih. Melalui kerjasama, hubungan antar warga menjadi lebih kuat, kegiatan sosial berjalan lancar, dan berbagai persoalan di lingkungan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, materi yang terakhir itu adalah struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten atau kota, provinsi, sebagai bagian NKRI dan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan, dipahami sebagai wujud bela negara. Nah, yang pertama itu ada peran struktur wilayah kabupaten atau kota dan provinsi dalam memperkuat persatuan NKRI. Struktur wilayah Indonesia yang terdiri atas provinsi serta kabupaten atau kota memiliki posisi strategis dalam memperkuat persatuan NKRI. Struktur wilayah Indonesia memastikan seluruh daerah terhubung dalam satu sistem pemerintahan. Melalui otonomi daerah, provinsi dan kabupaten atau kota dapat mengelola urusan lokal secara mandiri, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga stabilitas. Pembagian kewenangan yang jelas mencegah konflik, mempercepat pembangunan, serta memperkuat rasa kebangsaan sehingga persatuan NKRI tetap terjaga. Di sisi lain, provinsi serta kabupaten atau kota memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan menjaga kerukunan melalui berbagai kebijakan sosial, pendidikan, serta kebudayaan yang mereka jalankan. Pemerintah daerah bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam membina masyarakat agar tetap menjunjung tinggi keberagaman, toleransi, serta identitas nasional. Melalui program-program seperti pembinaan organisasi masyarakat, penguatan pendidikan karakter di sekolah, hingga penyelenggaraan kegiatan kebudayaan, pemerintah daerah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari satu negara yang sama, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada gotong royong sebagai bentuk bela negara dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong merupakan wujud budaya yang menanamkan nilai kebersamaan dan sikap saling membantu antar anggota masyarakat. Gotong royong mencerminkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Kegiatan seperti kerja bakti, saling membantu, dan menjaga keamanan lingkungan adalah bentuk bela negara non-fisik yang memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial. Nilai ini ditanamkan melalui pendidikan, tradisi lokal, dan kegiatan masyarakat. Gotong royong memiliki kaitan yang erat dengan sikap bela negara, karena kedua nilai tersebut sama-sama menuntut rasa tanggung jawab, kepedulian, dan kesediaan untuk berkontribusi bagi kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan saling membantu dan bekerja bersama menumbuhkan rasa persatuan serta memperkuat ikatan sosial yang merupakan bagian penting dari bela negara.
sikap membantu tanpa pamrih, menjaga keharmonisan lingkungan, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan bersama menunjukkan bahwa nilai bela negara tidak hanya diwujudkan melalui tindakan formal, tetapi juga melalui perilaku sederhana yang menegaskan kecintaan terhadap tanah air. Yang ketiga itu ada hubungan antara struktur wilayah NKRI dan praktik gotong royong dalam menjaga persatuan. Pemerintah daerah berperan memfasilitasi dan mendukung kegiatan sosial masyarakat. Pemerintah daerah juga menjalankan peran sebagai katalisator dalam kegiatan sosial. Peran ini diwujudkan melalui penciptaan suasana yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi warga memperkuat stabilitas sosial. Gotong royong membantu menyukseskan program pembangunan, mempererat hubungan antar warga, dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah sehingga persatuan nasional semakin kokoh. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program bela negara memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan persatuan bangsa. Ketika kedua pihak bekerja sama dalam menghadapi berbagai ancaman, muncul kesadaran kolektif bahwa menjaga keutuhan negara merupakan tanggung jawab bersama. Nah, yang keempat itu ada faktor-faktor yang memengaruhi perwujudan bela negara melalui gotong royong. Beberapa faktor pendukung gotong royong antara lain budaya lokal, pendidikan keluarga, peran sekolah, lingkungan sosial yang harmonis, serta kebijakan pemerintah daerah. Namun, modernisasi, individualisme, dan konflik kepentingan menjadi tantangan yang dapat melemahkan semangat kebersamaan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya sangat penting. Secara keseluruhan, modernisasi individualisme dan konflik kepentingan menjadi tantangan nyata yang perlu dihadapi dalam upaya mempertahankan nilai gotong royong. Ketiga faktor tersebut tidak hanya mengubah cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga memengaruhi cara mereka menafsirkan makna solidaritas dan kebersamaan. Jika tidak diatasi melalui pendekatan pendidikan, pemberdayaan komunitas, dan kebijakan sosial yang tepat, nilai gotong royong dapat semakin tergerus oleh perubahan sosial yang terus berlangsung. Nah, demikianlah penjelasan materi yang saya paparkan tadi. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.